Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku yang Bapak sayangi, yang saat ini sedang belajar di rumah. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi pertama bagi kalian, peminatan IPS untuk kelas 10. Bab pertama kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Apa itu manusia dan sejarah? Jadi, Anda semua yang sekarang berada di rumah, pasti Anda tidak akan lepas dari yang namanya sejarah, karena Anda seorang manusia. Apa yang Anda alami mulai dari Anda kecil hingga dewasa, itu disebut sejarah bagi Anda sendiri. Jika Anda menjadi orang penting di kemudian hari, maka sejarah Anda itu menjadi sejarah bagi lingkungan Anda atau bahkan negara Anda. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu manusia dan sejarah. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Anda yang berada di rumah hidup berada dalam ruang dan waktu. Apa yang Anda alami sekarang adalah menjadi sejarah di masa yang akan datang, dan apa yang Anda alami pada masa kemarin adalah sejarah bagi Anda sekarang. Contoh, pada waktu proklamasi kemerdekaan, ketika itu situasinya orang banyak yang tidak menyadari bahwa peristiwa itu adalah sejarah, tapi kemudian hari peristiwa itu begitu sangat penting. Bahkan sobekan kertas yang ada di tempat sampah, yaitu berupa teks proklamasi yang telah dibuang dan naskah otentik yang sudah dibuang, itu menjadi sangat penting. Demikian pula apa yang Anda alami sekarang, mungkin masa pandemi. Bagi Anda, masa apa ini? Ini masa menjengkelkan dan lain-lain. Ini adalah masa sejarah bagi Anda. Suatu saat pandemi selesai, Anda sudah dewasa atau tua, ini menjadi cerita yang hikmahnya nanti bisa Anda sampaikan kepada yang lainnya. Sejarah dan manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini disebabkan karena sejarah adalah peristiwa hasil perbuatan manusia. Artinya, sejarah itu mengungkap tentang manusia. Utamanya seperti itu. Walaupun batu itu mempunyai proses dari keluar dari gunung, kemudian besar, pecah dan lain-lain, atau mungkin kursi yang ada di rumah Anda juga sejarah. Semua yang ada di alam ini sejarah. Cuma orang tidak akan memperhatikannya karena tidak begitu penting bagi orang-orang. Tapi bagi orang yang memiliki pengaruh dan banyak dibutuhkan atau banyak dipelajari, maka orang ini menjadi sejarah. Contoh Soekarno, dia berpengaruh. Hatta berpengaruh, maka dia akan dipelajari. Bahkan tokoh-tokoh dunia semuanya dipelajari sejarahnya karena beliau adalah orang-orang berpengaruh, beliau adalah orang-orang yang mendobrak di bidangnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Terdapat 3 unsur yang menjadi aspek penting dalam terciptanya peristiwa sejarah. 1, manusia. Manusia dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan kebudayaan. Jadi manusia, mungkin kalau bahasa Jawa itu manunggaling rasa, yaitu menungso. Tapi kalau di ilmu logis atau akademis, manusia itu bisa dibedakan berdasarkan segi biologis. Umpamanya, manusia dengan hewan itu berbeda karena bentuk fisik biologisnya. Atau dari segi rohani, manusia memiliki akal, sedangkan hewan tidak memiliki akal. Atau diartikan dalam kebudayaan, hewan tidak memiliki budaya, manusia memiliki budaya. Dalam segi kebudayaan, manusia dapat dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologinya. Jadi kalau di bidang kebudayaan ada 7 unsur budaya
yang melingkupi manusia, agama, teknologi, mata pencaharian dan lain-lain itu nanti masuk dalam disiplin ilmu antropologi. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan karena manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Siapa yang dipelajari? Manusia. Siapa yang mempelajari? Juga manusia. Karena manusia menjadi subjek dan objek sejarah. Kemudian yang kedua yaitu ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan atau sebagian. Ruang mencakup perairan, lapisan tanah, serta batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Contoh ruang yaitu rumah Anda. Nah, rumah Anda itu terdiri dari lantai, udara, plafon, dan lain-lain. Itu adalah ruang. Ketika Anda menceritakan sejarah, seumpamanya Anda ngaku, saya bertemu dengan Soekarno, saya berjabat tangan, ngobrol, dan lain-lain, sehingga teman-teman Anda itu akan fokus untuk mendengarkan. Terus ketika ditanya, di mana itu? Di dalam mimpi. Apakah itu disebut sejarah? Bukan. Karena salah satu unsur sejarah yaitu harus ada ruang. Yang ketiga yaitu waktu. Pengertian waktu dalam hal ini harus dianggap sebagai sesuatu yang terus bergerak. Jadi waktu itu terus bergerak, dinamis. Dari masa sebelumnya ke masa-masa berikutnya yang melahirkan peristiwa-peristiwa baru yang terkait. Jadi di setiap peristiwa itu pasti ada waktunya tertentu dan tidak akan pernah terulang lagi. Contoh perang Diponegoro hanya terjadi pada tahun itu dan tidak akan terulang lagi walaupun di masa yang akan datang. Walaupun akan ada peristiwa yang mirip, tapi pasti subjek dan objeknya pasti akan berbeda. Dalam konsep sejarah, waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Karena apa? Peristiwa terjadi karena adanya hukum kausalitas, yaitu sebab akibat. Apa yang terjadi sekarang itu adalah disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Atau peristiwa yang terjadi menjadi sebab itu mengakibatkan peristiwa berikutnya. Itu pentingnya waktu dalam sejarah. Definisi sejarah yang memiliki penekanan waktu menurut beberapa tokoh. Saya ambil saja yang paling terkenal ya, ada beberapa pendapat dari Edward Hewlett Carr, James Bank, Ismaun, Muhammad Yamin, ada banyak. Saya ambil dari Muhammad Yamin saja. Sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau. Itu ada pengertian-pengertian sejarah dari beberapa ilmuwan. Ada juga yang mengartikan bahwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ada sejarah seperti itu. Nanti silakan Anda mencari tentang pengertian sejarah dari berbagai macam tokoh. Keterkaitan antara waktu dan peristiwa sejarah meliputi satu perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Makanya pelajaran sejarah akan mempelajari awal-awal Anda akan dibawa ke arah manusia praaksara, kemudian masuknya Hindu-Buddha, kemudian masuknya Islam, kemudian zaman kolonialisme, kemerdekaan, dan kontemporer. Artinya apa? Kita mempelajari dari sesuatu yang sederhana, kebudayaan manusia yang sederhana, yaitu ketika manusia praaksara. Tidak ada perang besar seperti zaman kemerdekaan, mereka hanya memperebutkan wilayah, memperebutkan makanan, sederhana. Kemudian pada waktu Hindu-Buddha masuk, mereka sudah lebih kompleks. Ada misi di situ. Misi apa? Penyebaran agama Hindu. Kemudian Islam masuk, ada misi di situ yaitu penyebaran agama Islam. Kolonialisme, di situ ada misi yaitu Gold Glory Gospel, mencari emas, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Kemudian masa kemerdekaan, yaitu di mana orang-orang Nusantara ingin merdeka, dan sejarah kontemporer membahas tentang perkembangan politik di masa-masa kontemporer. Kemudian yang kedua, selain adanya perkembangan di dalam keterkaitan waktu dan peristiwa, ada kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Contoh,
adanya Indonesia itu karena dulu kita dijajah oleh Belanda, sehingga kita tahu tentang organisasi. Adanya DPR karena dulu ada Volksraad, yaitu dewan yang dibentuk oleh Belanda. Yang ketiga, perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran atau perkembangan yang berlangsung secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Contoh, ketika Indonesia tahun 1945 belum merdeka, kemudian sejak adanya proklamasi menjadi merdeka, itu adalah perubahan yang sangat singkat. Dan momen itu menjadi sangat penting. Ada perang Padri di Sumatera, itu juga perubahan, perang Diponegoro. Kalau di luar negeri kita bisa melihat ada perang kemerdekaan Amerika dan lain-lain. Keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Waktu dalam sejarah memiliki sifat berkesinambungan. Dalam ilmu sejarah, waktu menghasilkan pembagian waktu, yaitu periode, zaman, babakan waktu, dan kini. Jadi waktu itu akan berlanjut. Jadi bisa diurutkan. Kalau di sejarah disebut kronologis. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Contoh, pergerakan nasional menyebabkan adanya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menyebabkan adanya negara Republik Indonesia mulai dari kepemimpinan Soekarno hingga sekarang masa pemerintahan Joko Widodo. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan peristiwa di masa sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa masa sekarang sebentar lagi akan menjadi masa lalu, sehingga harus menjadi pelajaran untuk membuat keputusan terbaik agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Jadi masa yang Anda alami sekarang ini akan menjadi masa lalu. Gunakan sebaik-baiknya. Keputusan Anda sekarang akan menjadi hasil di kemudian hari. Contoh, Anda berhati-hati di masa pandemi ini, maka Anda bisa hidup di masa yang akan datang. Tapi ketika Anda dalam masa pandemi ini tidak melakukan protokol kesehatan dan lain-lain, kemudian Anda sakit, bisa saja nasib kita hanya sampai di sini. Maka hikmah inilah yang kita bisa ambil. Dan ini pun dialami juga pada masa-masa dulu penjajahan. Ada orang yang tertembak Belanda, ada orang yang mau berjuang, ada orang yang nggak mau berjuang, ada orang menjadi antek Belanda. Semua keputusan dalam hidup itu akan menjadi hasil di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, rangkuman dari apa yang Bapak sampaikan, satu, antara manusia, ruang dan waktu saling berkaitan dan berinteraksi secara kronologis, berkesinambungan sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Kemudian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada waktu lampau sesuai dengan rangkaian kausalitas atau sebab akibat, serta proses pengembangan dalam segala aspeknya yang berguna sebagai pengalaman untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia pada masa sekarang serta arah cita-cita masa yang akan datang. Terakhir, peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini, masa yang akan datang, dan waktu dalam perjalanan sejarah merupakan suatu kontinuitas atau berkesinambungan. Mohon maaf Bapak menerangkan cepat karena kita nanti akan jarang memakai Zoom. Kita nanti mulai semester ini Bapak sering akan membuat video. Jadi pembelajarannya lewat video seperti ini, tapi tetap Anda harus mencatatnya dan dicatat dengan catatan tangan. Bapak tidak menerima catatan berupa ketikan, seringkali copy paste dari Google. Oke, jaga kondisi diri, jaga kondisi keluarga, protokol kesehatan tetap diterapkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.